Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam pendidikan. Bapak Ibu guru yang hebat, yang saya hormati, salam kenal. Saya Muh Komari dari SDII Nurul Mustafa Klaten, Jawa Tengah. Baru saja saya menuntaskan belajar seri asesmen kompetensi minimum bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa AKM merupakan kebijakan reformasi pendidikan. AKM merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Sebagai insan pendidikan, kita harus paham kebijakan-kebijakan yang bersifat reformasi pendidikan. Salah satunya adalah asesmen nasional yang di dalamnya memuat tentang asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan saya untuk membagi sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian, membagi pengalaman di mana telah kami sampaikan tadi, karena baru saja saya menuntaskan pembelajaran seri asesmen kompetensi minimum. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak mari kita belajar AKM ini dengan baik, supaya kita selaku insan pendidikan tidak ketinggalan informasi. Selaku insan pendidikan, kita paham arah pendidikan nasional. Selaku insan pendidikan, kita tahu apa reformasi-reformasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini penting untuk kita pelajari bersama. Oleh karena itu, mari kita belajar AKM. Apa itu AKM? Apa itu asesmen kompetensi minimum? AKM ini merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA, SMK, kemudian juga para guru, kepala sekolah SD LB, SMP LB, SMA LB, dan PKBM yang sederajat. Di dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Nah, bagaimana caranya kita belajar? Bagaimana kita belajar AKM ini dengan baik? Bapak Ibu sekalian, belajar AKM ini sangat mudah dan dilakukan secara online. Mudah berarti kita tidak akan kesulitan di dalam mempelajari tentang AKM ini. Kita tidak perlu pergi kemana-mana. Kita tidak perlu menyiapkan fasilitas tertentu untuk dapat mencapai kegiatan ini. Dan dilakukan secara online. Artinya kita bisa belajar sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dari rumah, bisa juga dari sekolah, bisa juga dari mana saja kita berada. Oleh karena itu, karena ini bersifat mudah dan online, maka bisa dilakukan di mana saja. Barangkali kita sangat sibuk ketika kita sedang berada di sekolah. Di sela-sela waktu itu kita bisa mempelajarinya. Berarti kita sibuk di rumah misalnya. Maka kita di sela-sela kesibukan kita juga bisa mempelajarinya tentang AKM ini. Maka inilah yang saya katakan bahwa belajar AKM itu mudah dan online. Dan di dalam pembelajaran AKM ini cukup asik dan juga mengasikkan. Asik karena memang kita bisa menikmati hal-hal baru tentang kebijakan yang berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum, yang barangkali selama ini kita belum memahami apa itu isinya di dalam AKM. Mengasihkan memang ketika kita
mengikuti proses-prosesnya cukup mengasihkan sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam mempelajari ini pun ada grup medsosnya yang akan membantu kita di dalam pelatihan ini. Sehingga dengan grup medsos itu kita bisa berkolaborasi, kita bisa bertanya jawab, kita bisa berkenalan, kita bisa berkomunikasi secara online dengan teman-teman kita yang baru, dengan saudara-saudara kita, teman-teman seperjuangan untuk memperbaiki nasib bangsa ini. Ini dia medsosnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, di dalam jejaring medsos ini, di situ sudah ada 169.702 anggota. Ini baru hari kemarin, ya, beberapa hari yang lalu. Barangkali sekarang mungkin sudah lebih dari itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan kita ketinggalan dari 169.000 orang itu. Jadilah kita bagian dari itu. Nah, ini grup Telegram yang resmi guru belajar dan berbagi dari Direktorat Jenderal GTK Kemdikbud Republik Indonesia. Nah, ini banyak sekali, di situ kita bisa berbagi, kita bisa bertanya, kita bisa menimba ilmu dari teman-teman kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi kupu-kupu yang terus mengepakkan sayapnya, sebagaimana yang kita lihat di dalam video ini. Kupu-kupu selalu mengepakkan sayapnya terus-menerus sambil menghisap di situ sebuah hal-hal yang indah, hal-hal yang sangat baik dari bunga itu. Kita ambil. Nah, kita juga harus semacam itu. Mari kita menjadi kupu-kupu supaya kita indah. Mari kita menjadi kupu-kupu yang terus mengepakkan sayap, sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi indah bagi kita sendiri dan indah juga bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita belajar AKM? Karena dengan belajar AKM itu kita dapat memahami apa konsepnya asesmen kompetensi minimum. Dengan kita memahami konsep itu, kita tidak akan bera priori terhadap pelaksanaan AKM itu. Nah, sehingga kita tahu ketika kita memahami konsepnya, kelak kita akan melaksanakan AKM ini dengan sebaik-baiknya. Kita juga akan mendapatkan gambaran bagaimana pelaksanaan AKM nanti yang tahun 2021 ini akan segera dimulai, akan segera diterapkan. Maka dengan kita belajar AKM, kita akan mendapatkan gambaran tentang teknis pelaksanaan AKM ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain itu kita juga bisa mendapatkan gambaran butir-butir soal AKM. Nah, ketika saat ini kita tidak mempelajarinya, maka kita hanya bisa meraba seperti apa butir soal AKM. Karena ini sesuatu yang baru, maka selaku insan pendidikan kita perlu memahami, kita perlu mengetahui gambarannya sejauh mana butir-butir soal AKM itu diterapkan. Sehingga dengan kita memahami itu, maka kelak nanti di dalam kita melaksanakan proses belajar mengajar, kita melaksanakan pembelajaran di kelas, di sekolah maupun secara daring, kita akan tahu apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi AKM ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah ragu. Nah, karena dengan belajar AKM ini, kita menjadi tidak ragu lagi. Kita tidak khawatir lagi tentang AKM ini. Apakah kita akan menjadi burung seperti yang ada di sebelah ini, yang hanya tolah-toleh ke sana kemari, kemudian terbang sebentar dan kembali lagi, tampak seperti orang yang bingung di dalam menghadapi AKM ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mengapa kita harus belajar AKM ini? Penting sekali untuk kita belajar AKM agar kita tidak menjadi seperti burung yang ada di sebelah kita ini, yang mondar-mandir ke sana kemari, yang kita tidak tahu arahnya harus kemana. Nah, harus kembali lagi dan kembali lagi. Maka ketika tidak belajar AKM ini, mungkin kita akan ragu,
dan hanya khawatir tentang pelaksanaan AKM. Nah, Bapak Ibu sekalian, di akhir nanti kita juga akan mendapatkan sertifikat belajar bahwa kita sudah melaksanakan belajar seri AKM dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ayo kita ikuti seri belajar AKM ini untuk menentukan kecakapan hidup abad ke-21. Siswa-siswa kita harus cakap dalam kehidupan di abad ke-21 ini. Kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi kepada masyarakat. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian supaya bisa mengikuti seri belajar AKM ini? Caranya adalah masuk saja ke akun SIM PKB Bapak Ibu sekalian. Karena dari situlah akan ada beberapa informasi yang perlu untuk kita semua. Nah, akan banyak pilihan di dalam akun itu, yakni di dalam akun SIM PKB. Salah satunya adalah seri belajar AKM. Nah, kemudian pilihlah seri guru belajar AKM dan ikuti langkah-langkahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, mari kita menjadi seperti burung yang sedang terbang tinggi mengepakkan sayapnya itu. Sebagaimana yang kita saksikan di dalam video ini. Sang burung terus mengepakkan sayapnya untuk terbang tinggi. Namun di bawahnya, situ ikan yang selalu berlompat-lompat terus kembali, tidak akan mencapai setinggi burung terbang itu. Nah, tinggal kita pilih. Kita akan menjadi burung yang terbang itu atau hanya menjadi ikan yang melompat sedikit-sedikit saja seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah menjadi burung terbang itu, kita membawa anak-anak kita terbang ke atas sana. Berarti kita akan memajukan bangsa Indonesia. Memajukan pendidikan berarti membawa kemajuan bangsa Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat mencoba, selamat belajar. Semoga kita selaku insan pendidikan mampu membawa anak didik kita, membawa generasi ke depan, generasi yang baik, generasi yang cakap, generasi yang mampu menghadapi abad ke-21, generasi yang mempunyai kecakapan hidup pada abad ke-21. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, salam pendidikan. Ayo belajar seri AKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.